Tahapan selection selanjutnya adalah interview kerja. Interview kerja pada dasarnya merupakan self-branding dalam wawancara tentang pembentukan kesan yang tampak dari penampilan dan cara berkomunikasi. Karena interview juga merupakan komunikasi dua arah, sehingga kesan nonverbal menjadi sangat penting di sini. Apalagi saat interview kerja, recruiter ingin menggali lebih dalam personality kandidat. Gunakan kesempatan saat interview untuk mengenal lebih lanjut lagi perusahaan dan mempromosikan diri kamu secara langsung di hadapan recruiter. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan recruiter, kamu juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan saat interview. Saat ini, sudah banyak terdapat informasi di internet seputar pertanyaan yang biasa ditanyakan di interview dan contoh jawabannya, yang kemudian menjadi panduan kandidat dalam menjawab pertanyaan dari para recruiter. Pertanyaan seperti cara menjawab kelemahan atau kelebihan, diri kamu dalam 5 tahun ke depan, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya beberapa recruiter mungkin tidak akan terlalu sering menanyakan pertanyaan seperti itu karena jawabannya dirasa sudah dibuat-buat. Untuk mencari kandidat yang terbaik, HR atau user akan melihat dari pengalaman kamu di masa lalu, karena cara untuk mengetahui kinerja atau karakter seseorang di masa depan adalah dengan belajar dari pengalaman masa lalunya. Cara HR atau user mengetahui masa lalu kamu adalah dengan metode Behavioral Event Interview atau biasa dikenal dengan BEI. Pertanyaan metode ini yaitu seputar pengalaman kamu di masa lalu, baik itu kerja, magang, organisasi kampus. Misalnya, recruiter bertanya, ceritakan pengalaman kamu ketika mendapat tugas dengan deadline yang singkat. Recruiter ingin melihat sejauh mana pengalaman kerjamu, keberhasilan dan kegagalan, serta bagaimana kamu mengatasi itu semua. Dalam menjawab pertanyaan interview agar terkesan powerful namun natural, kamu bisa menggunakan metode yang powerful dan outstanding dengan metode STAR: Situation, Task, Action, dan Result. Situation: memaparkan terhadap situasi yang kamu hadapi saat itu. Task: tugas atau tanggung jawab dalam situasi tersebut. Action: langkah yang diambil terkait situasi tersebut. Dan result adalah output dari tindakan atau action kamu. Berikut contoh menjawab pertanyaan interview dengan metode STAR. Ketika interviewer menyatakan, coba ceritakan momen ketika kamu diberi tugas dengan tenggat waktu yang singkat. Seperti apa cara kamu menyelesaikannya dan bagaimana hasilnya? Interviewee atau kandidat bisa menjawab dengan contoh sebagai berikut. Saat saya semester 5, divisi pada organisasi yang saya ikuti mempunyai proyek yang cukup besar. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk melakukan kampanye produktif di saat pandemi. Kami diberi waktu 1 bulan untuk mengkampanyekan tema tersebut. Di proyek tersebut, saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang harus memimpin jalannya proyek ini dan berkoordinasi dengan berbagai divisi yang terkait. Langkah pertama yang saya lakukan saat itu adalah mengumpulkan 2 orang di divisi saya untuk saya tunjuk sebagai wakil ketua dan manajer event. Setelah itu, kami membuat list kepanitiaan dan melakukan rapat koordinasi 4 hari berturut-turut untuk menyusun timeline dan mendesain event kampanye yang akan kami buat. Di minggu pertama muncul ide desain kampanye. Di minggu kedua dan ketiga, saya memimpin tim untuk membuat konten-konten kampanye berdasarkan grand design yang sudah disepakati. Di minggu keempat, kami berhasil mendapatkan ACC untuk event virtual kampanye dan kampanye sudah dapat rilis di minggu tersebut. Saya selalu melakukan controlling dan evaluasi terhadap tim setiap harinya karena deadline proyek ini yang cukup singkat. Selain itu, karena ini adalah bulan menjelang UAS, untuk saya dan tim, sehingga saya meminta tim untuk mengerjakan proyek ini dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, karena di pagi hari kami pergunakan untuk kuliah dan memperdalam materi UAS. Hal ini cukup challenging bagi saya karena saya saat itu ada di masa pandemi dengan social distancing yang ketat,
sehingga seluruh tim bekerja remote dari daerah masing-masing. Dan bulan tersebut adalah bulan menjelang UAS. Namun dengan koordinasi rutin, pembentukan panitia yang efisien, dan pemilihan panitia yang sesuai dengan keunggulan skill masing-masing, puji syukur saya dapat memimpin kepanitiaan ini dengan baik, selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, dan mendapat apresiasi dari rektor. Selain itu, nilai UAS saya juga memuaskan karena saya pribadi sangat disiplin dengan timeline kuliah dan pengerjaan proyek ini, sehingga keduanya yang sama-sama prioritas dapat saya jalankan dengan baik. Beberapa pertanyaan yang sering muncul saat wawancara kerja diantaranya, yang pertama, perkenalkan diri kamu. Jawab secara profesional siapa dan status kamu saat ini. Kamu bisa menjawab dengan kamu lulusan dari perguruan tinggi mana, jurusan apa, minat karir kamu apa, dan posisi kerja yang kamu lamar saat ini pastinya harus relevan dengan minat karir kamu. Kekuatan kamu di mana, baik itu skill, keahlian, karakter, ataupun personality. Perkenalkan, saya Nini, lulusan S1 Manajemen dari IPB University. Saya memiliki minat yang tinggi pada digital marketing. Selama kuliah, saya aktif di beberapa organisasi dan sebagian besar saya menjabat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sosial Media. Sehingga saya memiliki pengetahuan yang kuat pada sosial media analitik. Selain itu, saya juga aktif pada organisasi eksternal, yaitu sebagai konten kreator pada konsultan yang bergerak dalam bidang jasa pemasaran. Saya juga bergabung dalam komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan tentunya untuk menambah relasi. Saya seorang yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, senang belajar dan mencoba hal-hal baru, mudah beradaptasi dan memiliki manajemen waktu yang baik. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi untuk perusahaan ini. Recruiter ingin menilai motivasi dan minat kamu bekerja di perusahaan ini dengan pertanyaan, kenapa kamu tertarik melamar di posisi ini? Kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan skill atau passion yang kamu punya terhadap posisi yang kamu lamar. Karena pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. Selain itu, perusahaan ibu merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Bulan kemarin saya membaca berita bahwa perusahaan ibu mendapatkan penghargaan kepedulian masyarakat terbaik di Indonesia, sehingga memperkuat keinginan saya untuk dapat berkontribusi di perusahaan ibu. Dengan seperangkat skill, pengalaman, dan pengetahuan yang saya miliki di bidang ini, besar harapan saya untuk bisa berkarir di perusahaan ibu. Yang ketiga, pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan. Hampir selalu ditanyakan saat interview kerja. Melalui pertanyaan ini, perekrut ingin mengetahui apakah ada kelebihan atau kompetensi yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar dan seberapa jauh kamu mengenal diri kamu sendiri. Saat menjawab kelebihan diri, jawablah dengan jujur dan sebutkan skill, kompetensi, dan personality kamu yang relevan dan dapat mendukung pekerjaan kamu nantinya. Baik, kelebihan saya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi. Nah, dengan komunikasi yang baik ini juga, koordinasi dengan anggota tim akan berjalan dengan baik. Pekerjaan saya sebagai staf digital marketing memerlukan komunikasi yang baik kepada tim desainer, marketing strategi, dan tim pemasaran lainnya. Karena itu, kemampuan ini sangat diperlukan untuk pekerjaan ini. Saat menjawab kelemahan diri, jawab juga dengan jujur kelemahan kamu dan utarakan upaya yang kamu lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pastikan untuk tidak menyebutkan kekurangan yang menjadi skill utama dalam pekerjaan tersebut. Nah, untuk kelemahan saya, yaitu mudah terdistrak dengan hal-hal lain saat mengerjakan tugas. Untuk meminimalisir hal itu, saya selalu membuat skala prioritas di setiap minggunya. Saya menempatkan hal-hal dan tanggung jawab sebagai prioritas utama dalam jadwal pribadi saya, sehingga saya dapat menganalisa mana kegiatan yang bukan prioritas utama yang dapat disisipkan pada schedule di setiap minggunya. Yang keempat, pengetahuan terhadap perusahaan. Recruiter akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kamu mengenal perusahaan yang kamu lamar,
Oleh karena itu, kamu perlu melakukan riset tentang perusahaannya ketika memutuskan ingin melamar kerja di sini. Kamu bisa membaca situs resmi perusahaan tersebut, berita-berita mengenai perusahaan tersebut, dan juga mencari tahu testimoni positif dari teman yang sudah bekerja di perusahaan ini. Baik, yang saya ketahui tentang perusahaan ini adalah perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan diri dan pendidikan, yang merupakan salah satu perusahaan terbaik di bidangnya. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini juga sangat inovatif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kemarin perusahaan ini beberapa kali mendapatkan penghargaan kepedulian terhadap masyarakat dan salah satu perusahaan startup terbaik di Indonesia. Saya pun termasuk ke dalam konsumen dari perusahaan ini dan saya puas menggunakan aplikasi dari perusahaan ini. Recruiter juga akan menggali lebih dalam lagi skill dan kualitas profesional kamu dengan contoh pertanyaan, kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Kamu bisa mengutarakan skill yang menjadi keunggulan kamu, baik itu hard skill maupun soft skill. Perhatikan requirement atau kualifikasi yang diumumkan pada lowongan kerjanya. Tonjolkan skill-skill dan pengalaman kamu yang relevan dengan requirement tersebut. Saya melihat kemampuan komunikasi dan manajemen waktu menjadi salah satu requirement posisi ini. Dan saya terbiasa melakukan komunikasi yang baik di kegiatan organisasi dan juga di saat bersosialisasi. Dan kecakapan komunikasi menjadi salah satu kelebihan saya. Selain itu, saya juga terbiasa untuk mengaplikasikan manajemen waktu dengan baik dengan cara membuat skala prioritas di setiap minggunya dan berdisiplin untuk menjalani schedule mingguan saya. Saya juga memiliki skill yang dibutuhkan untuk posisi ini seperti analytic engagement pada Instagram, lalu Instagram Ads, konten strategi, dan digital marketing strategi. Saya pun memiliki pengalaman di bidang digital marketing. Menjadi seorang digital marketer adalah impian saya sejak kuliah. Saya akan memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan bergabung di perusahaan ini. Yang keenam, pertanyaan mengenai apa rencana 5 tahun ke depan. Pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu apakah secara jangka panjang goals kamu beriringan dan sesuai dengan penawaran perusahaan. Kamu bisa jawab dengan memberikan informasi goals yang spesifik dan jelas, lalu kaitkan goals tersebut dengan perusahaan. Dalam 5 tahun ke depan, goal saya adalah bisa menjadi salah satu manajer business development di perusahaan ini, dan saya percaya bahwa value dan juga pelatihan yang diberikan perusahaan ini bisa mendukung saya untuk terus mengembangkan hard dan juga soft skill saya sehingga saya dapat berkontribusi lebih untuk perusahaan ini. Yang ketujuh, pertanyaan mengenai pengalaman juga yang sering muncul pada sesi interview. Ceritakan pengalaman-pengalaman kamu yang spesifik dan relevan dengan posisi kerja yang kamu lamar. Sebutkan pengalaman tersebut di mana, pada posisi apa, kapan, dan deskripsi singkat mengenai tugas dan tanggung jawab kamu di sana. Saya menjabat sebagai media sosial spesialis di kepanitiaan IPB Job Fair pada tahun 2018. Tugas saya membuat konten-konten pemasaran event, menganalisa engagement dan analytics, menyusun strategi konten, dan juga publikasi media sosial. Digital marketing di konsultan pemasaran produk sebagai digital marketing staff selama tahun 2019 hingga 2020. Sebagai digital marketer, event pada website dan media sosial. Yang bertugas menyusun strategi marketing digital pada website dan media sosial, serta membuat konten kreator pada media sosial. Selain itu, pada saat di perkuliahan, saya pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Bisnis di himpunan profesi yang bertugas menganalisa minat pasar terhadap program dan menyusun strategi pengembangan program. Kedelapan, mengenai gaji yang diharapkan. Kerap kali juga ditanyakan pada saat interview kerja. Tipsnya adalah riset kisaran gaji dengan posisi yang sama di jenis perusahaan yang sama dan daerah kerjanya karena UMP dan UMR setiap daerah berbeda-beda. Kamu bisa menyesuaikan hasil riset tersebut dengan kemampuan yang kamu punya. Melihat keterampilan dan pengalaman yang saya miliki dan berbagai pertimbangan kebutuhan primer serta pengembangan diri, saya mengajukan kompensasi dengan kisaran 6 juta sampai 7 juta. Semoga Ibu berkenan untuk mempertimbangkannya. Yang kesembilan, biasanya kamu juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya di akhir wawancara. Kesempatan ini bagus untuk kamu mencari tahu hal-hal yang belum kamu ketahui terkait perusahaan ini atau mengenai proses interviewnya.
Kamu bisa tanyakan apakah tahap rekrutmen setelah interview atau kapan kira-kira hasil interview diumumkan. Atau kamu juga bisa meminta saran dari recruiter sebagai fresh graduate untuk bisa berhasil menjalani tugas di posisi ini seperti apa. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada sesi interview kerja. Namun di luar ini masih banyak kemungkinan pertanyaan yang muncul dan ditanyakan oleh recruiter saat sesi interview, tergantung dengan kebutuhan pada posisi kerja masing-masing dan tergantung pada habit serta value perusahaannya. Tidak perlu khawatir jika kamu telah mengenali kekuatan diri kamu dan mendaftar pada posisi yang relevan dengan skill serta kekuatan yang kamu miliki, maka kamu akan bisa melewati proses interview dengan baik. Beberapa hal teknis perlu diperhatikan oleh kandidat untuk persiapan interview kerja. Saat menjalani interview offline, pastikan sudah mengetahui lokasi wawancara dan hadir lebih awal kurang lebih 30 menit sebelum sesi interview. Persiapkan beberapa perlengkapan seperti alat tulis dan berkas lamaran lengkap. Jika kamu diminta mengisi formulir, isi dengan lengkap dan rapih. Saat interview kerja offline, perhatikan grooming berikut. Perhatikan kebersihan diri dan pakaian. Perhatikan kesesuaian warna pakaian, hindari warna maupun motif yang mencolok. Perhatikan kerapihan penampilan mulai cara berpakaian, make up bagi wanita, rambut, kumis, dan juga jenggot. Sesuaikan cara berpakaian dengan perusahaan atau bidang industri yang akan dilamar. Gunakan deodoran atau parfum dengan aroma lembut dan tidak terlalu menyengat. Saat ini, banyak perusahaan juga menggunakan media online untuk proses interview kerja. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk interview kerja online antara lain, pastikan koneksi internet lancar. Hal yang paling utama yang harus dilakukan sebelum melakukan interview online tentunya adalah koneksi internet yang stabil. Gangguan pada koneksi internet bisa benar-benar mengganggu kelancaran interview kerja online kamu. Simulasikan dulu sebelum interview, spot mana yang paling memadai untuk kelancaran koneksi internet provider kamu. Kuasai tools dan lakukan percobaan. Jangan sampai kamu belum menguasai tools atau aplikasi yang digunakan untuk proses interview. Kesalahan-kesalahan teknis yang terlalu banyak akan mengganggu proses interview dan penilaian menjadi kurang maksimal. Berpenampilan layaknya interview kerja offline. Untuk bisa menunjukkan keseriusan dan sikap profesional adalah dengan memperhatikan apa yang kamu kenakan. Jangan karena interview ini dilakukan secara online, kamu bisa berpakaian terlalu santai, apalagi jika pewawancara kamu berpakaian dengan formal. Jadi, tetap kenakan pakaian formal layaknya akan melakukan interview kerja secara langsung atau offline. Perhatikan gestur saat menjawab pertanyaan interviewer. Kelola senyum, perhatikan kontak mata dengan interviewer. Saat menjawab pertanyaannya, arahkan mata kamu ke kamera. Siapkan tempat yang mendukung, perhatikan lighting dan background. Lighting sangat perlu karena interviewer akan melihat ekspresi wajah kamu. Background dibuat yang rapi sehingga performa kita terlihat serius dalam melamar pekerjaan. Perhatikan volume suara. Sebelum melakukan perkenalan, kamu bisa mencoba bertanya dengan sopan apakah volume suara kamu sudah jelas atau belum. Bersiap hadir lebih awal atau tepat waktu. Hal ini menunjukkan nilai pribadi kamu dan pola kerja yang ada pada diri kamu. Seperti bagaimana kamu bersikap disiplin, menghargai waktu, dan sebagainya. Tunjukkan rasa antusias. Hal ini menunjukkan sejauh mana minat kamu terhadap perusahaan ini. Apakah kamu betul-betul bersemangat untuk melamar di perusahaan tersebut atau tidak? Perhatikan grooming. Karena kesan yang lebih banyak terlihat justru kesan nonverbal seperti penampilan, kerapihan rambut, make up, dan cara berpakaian. Fokus pada proses interview itu sendiri. Perhatikan setiap pertanyaan interviewer
dan fokus untuk menjawab agar jawaban kamu powerful. Pupuk rasa percaya diri. Siapkan kuota percaya diri kamu karena ini akan mempengaruhi proses interview. Namun perlu diingat untuk tidak berlebihan dalam percaya diri. Simulasikan terlebih dahulu dengan teman. Hal ini akan membantu kamu mengevaluasi secara mandiri proses wawancara kamu sebelum wawancara yang sesungguhnya. Perlu diingat lagi bahwa dalam proses interview, kesan nonverbal lebih banyak nampak dibandingkan dengan kesan verbal. Sehingga kamu perlu mempersiapkan penampilan, sikap, dan gestur kamu sebaik mungkin. Beberapa tips memberikan kesan positif pada saat interview diantaranya: yang pertama, ucapkan salam dan jabat tangan interviewer dengan mantap. Yang kedua, duduk dengan tegak namun juga jangan terlalu kaku. Yang ketiga, pertahankan kontak mata dengan interviewer. Yang keempat, fokus dan aktif mendengarkan. Yang kelima, tunjukkan sikap sopan, percaya diri, dan jangan lupa tersenyum. Yang keenam, perhatikan pilihan kata atau kalimat yang digunakan, gunakan bahasa yang formal. Yang ketujuh, tidak menyalahkan orang lain, jujur, dan suara terdengar jelas. Beberapa faktor yang biasanya menyebabkan kegagalan dalam proses interview antara lain gugup, motivasi dan kesiapan yang kurang baik, attitude yang kurang baik, dan kandidat yang kurang percaya diri. Itulah tadi beberapa contoh dan tips ketika kamu menjalani proses interview. Untuk bisa lancar menjalani proses interview, kamu perlu sering melakukan simulasi dan praktek. Manfaatkan sesi-sesi training untuk memperdalam kemampuan interview kamu, atau sering melakukan simulasi bersama teman.